Kita ini di mana, bro? Kok mereka manggil kita Kisana dan kita disuruh ke rumahnya Ki Ageng? Udah kayak zaman kerajaan dulu, kata temanku penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini berasal dari Mas Wahyu dari utasnya di Twitter tentang pengalaman Mas Fahrul bermalam di sebuah kampung gaib. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Pengalaman ini memang sudah lama berlalu. Kalau nggak salah ingat, kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi tahun 2002. Bulan dan tanggalnya saya sudah nggak ingat lagi. Tapi yang jelas, kejadian tersebut beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Saya memiliki dua orang teman. Yang pertama bernama Rahmat, tapi lebih sering dipanggil dengan sapaan Kampret. Asal Karanganyar, Jawa Tengah. Dan yang kedua, Surono, pemuda yang berasal dari Tegaldowo, Rembang. Pertemanan kami berawal dari sebuah pekerjaan di Malinau, Kalimantan Utara. Hampir setengah tahun, suka duka kami lewati bersama. Kebetulan, kami bertiga tinggal satu mes, sebagaimana para perantau pada umumnya. Rasa senasib sepenanggungan membuat kami sudah selayaknya saudara. Karena kontrak saya dan Surono habis, kami berkesempatan pulang kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun kami sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Kampret pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang, Kampret akan mampir dulu ke rumah saya, Tuban. Setelah sehari di rumah saya, kemudian saya diajak ke rumahnya di Klaseman, Karanganyar. Sedianya setelah 2 atau 3 hari di rumahnya, kami berencana ke rumah Surono di Gunem, Rembang. Dengan berboncengan motor dari Solo, saya dan Kampret menyusuri jalanan lengang bertepikan hutan menuju Tegaldowo. Saya dan Kampret sama-sama nggak paham daerah itu. Sama-sama baru sekali, mungkin kalau dari Tuban saya agak paham. Jangan tanya, kenapa nggak pakai internet? Kan ada Google Map. Kala itu belum usum Kisana. Kalaupun toh kami pakai HP, hasil dari kami merantau itu pun Nokia 3315 yang kalau getar sudah seperti gempa. Memasuki hutan itu terasa aneh buatku dan nampak temaram karena tingginya pohon-pohon jati berukuran 5 pelukan orang dewasa. Ditambah jalan aspal yang asal jadi selebar badan truk, berkelak-kelok menghindari bukit-bukit padas mengular, khas hutan jati. Tak ada rumah hampir sepanjang 5 km. Saya teringat waktu masih kecil diajak bapak ke Randu Blatung via Blora, 20 km hutan jati perawan. Rumah yang saya temui hanya rumah panggung khas polisi hutan, yang lain sama sekali nggak ada. Keadaan yang saya lewati hampir sama persis. Untunglah, saya dan Kampret sudah sempat mampir makan bakso di pertigaan stasiun Jepon. Jadi,
kami tidak terlalu kelaparan, walaupun perut sudah mengeluarkan status siaga merah. Kok nggak sampai-sampai ya? Keluh kampret kepadaku. Merasakan penat di pantat sejak pagi dari Solo menuju lokasi. Sebentar lagi juga sampai, Pret, hiburku. Jangan-jangan petunjuknya Surono salah? Serunya agak dongkol. Enggak lah ini bener toh arahnya ke sini, jawabku. Kampret nampak tidak puas dengan jawabanku, tapi dia tidak membantah. Lul, kamu merasa nggak? Keadaan terasa makin mistis. Sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi, ujarnya memecah kesunyian. Perasaanku rasanya nggak karuan sejak masuk melintasi portal tadi, ucap kampret. Maksudmu, pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu? Tanyaku. Betul, sahutnya. Memang, kayaknya dikasih palang supaya truk yang nggak izin nggak boleh masuk. Kataku beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis, meski saya sendiri juga merasakan hal seperti itu. Coba Lul, kamu nalar aja. Masa 10 kilo nggak ada rumah sama sekali, hutan terus, pohon jatinya besar-besar nggak lazim ada di Jawa. Kok kayak di Malinau aja? Setauku paling 1-2 yang besar-besar, tapi ini banyak banget yang besar-besar, komentar kampret penasaran. Tapi saya nggak mau mengiyakan kampret, meski akal saya merasakan ketidaknalarannya. Loh ya wajar toh, kita masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutannya masih perawan. Lah nggak pernah dijamah orang, jangan berpikiran aneh-aneh lah, yang penting sampai. Sergahku mengusir pikiran aneh dari benakku. Kata hutan larangan memang menggelitik pikiranku. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang nggak boleh ke situ. Karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia, seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu, saya malah jadi bergidik. Enggak lah, pergi, batinku mengusir ketakutanku. Kayaknya kita sudah masuk areal perkampungan. Lah itu lihat, ada ladang dan sawah, seru kampret menunjuk ke arah kejauhan. Memang terasa kami sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak banyak, bahkan di sisi yang lain saya sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu kami sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana, profil rumah pedesaan, rumah gebyok, rumah papan untuk rumah utama, dan gabitan gelap kulit jati untuk bagian belakang. Tampak teratur, rapi dan bersih. Saya mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore Pak. Maaf, ke Gunem masih jauh tidak? Tanyaku. Bapak itu kelihatan bingung. Maaf Kisanak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar, yang ada pendapanya. Sambil tunjuk arah dengan jempolnya, khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat saya dan kampret penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya, sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dulu, komentar kampret. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi kayak suku Baduy di Banten, atau mirip orang Samin di Klopo Dhuwur, imbuhku. Segera saya geret kampret menuju ke pendapat Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat kami bertanya. Kula nyuwun, seruku dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Monggo Kisanak. Bersama itu muncul seorang tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Janur Gunung, tumben ada tamu dari kota sudi mampir ke rumah saya. Monggo lenggah, katanya.
mempersilahkan kami duduk. "Terima kasih, Ki," sahut kami berdua. "Begini, Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dowo, Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya, tapi kok nggak sampai-sampai ya? Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami?" Jawabku menjelaskan sekaligus bertanya. Kemudian Ki Ageng menjawab, "Kisanak, sebetulnya Tegal Dowo sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kisanak berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir Kisanak tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, malam ini harus sampai, sudah kadung janji dengan teman kami soalnya," kataku. "Iya Ki, kami harus sampai malam ini," imbuh kampret. "Wah, saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih perawan, yang lewat saja harus izin perhutani. Kisanak lihat toh, pohon-pohonnya besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan Kisanak untuk tinggal menginap di sini. Terlalu bahaya, masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari." "Menginap saja di sini Kisanak. Di sini terbuka untuk Kisanak berdua," kata Ki Ageng mendesak kami berdua untuk tinggal menginap di sini. Dalam keadaan bimbang, kami berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya, kami mengambil kesepakatan untuk tinggal. Saya sih lebih senang lanjut saja, tapi kampret sudah kecapaian selama perjalanan. Ia beralasan, toh besok akan sampai juga ke Tegal Dowo. Pagi-pagi kalau perlu sudah harus berangkat. "Bagaimana Kisanak, jadi menginap?" tanya Ki Ageng. "Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan bareng semalam. Kalau boleh malam ini kami menginap," jawab kampret. "Baik, kalau begitu kita makan dulu ya Kisanak. Belum makan malam toh?" ajak Ki Ageng sambil tersenyum. "Belum Ki," jawabku malu-malu. "Makan sederhana ya Kisanak. Kita makan singkong rebus ya. Maklum, petani punyanya ya cuma hasil bumi," jawab Ki Ageng ringan. "Nggak apa-apa Ki, kami malah senang sederhana dari ladang sendiri, tidak perlu beli," aku menimpali. "Sebentar ya Kisanak. Nyi, tolong sediakan singkong rebus, tamu kita perlu makan malam," seru Ki Ageng kepada istrinya. "Iya Ki, ini sudah saya siapkan," terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya, masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulitnya yang langsat itu, saya hampir yakin Nyi Ageng adalah dari kalangan Dingrat. Nyi Ageng tersenyum melihat kami. "Ini hasil dari kebun samping itu Kisanak. Semua alami, nggak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silahkan dinikmati Kisanak, mumpung masih hangat," ucap Ki Ageng menawarkan singkong rebusnya. "Nyaman ya suasana di sini Ki, aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik," ujarku sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. "Ya beginilah Kisanak kalau tinggal di desa ini. Sejuk, karena bulan purnamanya cerah, tenang, dan angin semilir menyejukkan," jawab Ki Ageng. "Tapi kok nggak ada ya Ki yang keluar rumah, jagongan atau sekedar ngobrol? Juga nggak ada suara TV atau radio?" tanyaku menyelidik. Memang saya rasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja, tidak seperti layaknya dukuh modern. Anak-anak berlari-berlarian atau sekedar jalan, bahkan nonton TV nggak ada. Ini agak membingungkan saya. Di sini nggak ada TV, radio, atau hiburan yang lain Kisanak. Palingan wayang, itu pun yang nanggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini, sunyi, sepi," Ki Ageng menanggapi pertanyaanku. "Dari tadi saya juga nggak lihat ada listrik ya Ki. Setauku hampir 80% Jawa sudah ada listrik, tapi di sini kok nggak ada ya?" tanyaku. "Memang begitulah masyarakat kami Kisanak," Ki Ageng menjelaskan. "Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat." Kata selamat membuatku agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri, aturan sendiri yang harus ditaati.
Kampung ini ada ketentuan kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi penduduk kampung menyarankan untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa, hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisanak tersesat dan sudah malam, justru saya yang minta Kisanak tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya nggak bisa menjamin keselamatan Kisanak, ungkapnya penuh misteri. Karena Kisanak bukan penduduk asli dari sini, Kisanak saya beri tempat khusus, sebab juga kalau Kisanak berada bersama kami, keselamatan Kisanak tidak dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Saya dan kampret makin bertambah takut. Batinku tadi kalau nggak ngajak mampir lebih baik, tapi kalau tersesat ya nggak tahu lagi selamat atau tidak. Oleh karena itu, Kisanak nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjuk ke atas. Saya dan kampret kaget setengah mati, karena kami akan tinggal di puncak Joglo Pendopo, atau orang Jawa sering menyebutnya Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti Kisanak saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi saya sudah bersihkan. Katanya menepis kekhawatiran kami. Apapun yang terjadi di bawah sini jangan takut, jangan khawatir dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa toh Ki Ageng? Kok kayaknya misterius gitu? Tanyaku. Gak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kisanak bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kisanak juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisanak berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisanak berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Tegas Ki Ageng penuh penekanan. Paham Ki, kami akan lakukan nasihat Ki Ageng, jawab kami berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik dalam pikiran, jadikan suatu pengalaman berharga. Imbuh Ki Ageng. Segera, Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan kami sementara. Nanti kalau saya mematikan lampu pendopo, uplik ini dimatikan ya, ucap Ki Ageng. Ki Ageng telah turun, tangga juga saya tarik. Kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu, saya lihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng. Pret, matikan upliknya, bisikku. Kampret beringsut mendekati uplik lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi mataku mulai terbiasa. Ditambah lagi, ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting Penuwun. Aku mulai terbiasa melihat pendopo dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah bulan purnama penuh. Dari kejauhan, saya dengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada orang punya gawe atau hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan saya pada mendiang kakekku yang setiap malam menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Ternyata bulu kudukku meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk, khas hawa hutan jati yang masih perawan. Beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan, diterpa angin malam sangat khas dan tak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Dia lebih lagi, bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding, dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku, seakan turut merasakan gejolak hatinya.
Dalam kilasan bulan purnama yang makin sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Saya lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, saya melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Saya lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tak jauh dari pendopo. Gending Jawa berkumandang makin jelas, meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing ajak atau anjing liar, bersaut-sautan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Saya kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Memang, sedari tadi naik ke Penungun, ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepala. Dengan pelan, tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel ke sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, mereka semua berubah menjadi celeng. Seruku dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan, tentu Ki Ageng, berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke tempat-tempat lain. Mungkin mereka mencari makan atau apalah dalam hutan. Saya menggigil gemetar melihat keanehan itu. "Pret, kamu lihat tadi kan?" tanyaku dengan gemetaran. Kuseka peluhku yang mulai sebesar butiran jagung. "Iya, aku mau pingsan rasanya," ujar kampret. "Tahan aja, Pret, jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam, paling jam 4 pagi sudah normal," hiburku. Tiba-tiba, satu rombongan celeng mendekat ke pendapa. Bersahutan seolah memberi komando. Saya mulai resah suara itu, kelihatan marah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di Penungun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. "Kalau kita mati di sini gimana ya? Mati aku," seru kampret menahan tangis. "Pasrah aja, Pret. Baca ayat apa aja yang kamu ingat. Mohon pertolongan Gusti Allah," nasihatku dengan suara bergetar, menahan takut. Saya sebetulnya juga takut. Rasanya menyesakkan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis ini, muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Namun, nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat saya dan kampret bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu menghipnotis kami. Saya melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo,
tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan saya berada di puncak yang tertopang ranting-ranting. Saya mulai takut dan berteriak sekenanya. Juga kampret berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu, saya limbung tak sadarkan diri. Saya sudah tak tahu lagi nasib kampret. Yang ada cuma gelap, gelap, dan gelap, yang makin bertambah pekat. Saya merasa dikejar-kejar celeng besar. Saya berlari, terus berlari, sampailah di tepi jurang. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. "Tolong! Tolong!" teriakku. Celeng itu tak peduli. Saya diterjangnya sampai masuk jurang. Saya menggapai semua yang ada di sekitarku, dan akhirnya... Mas, bangun mas. Seseorang menggoyang-goyangkan tubuhku. Hidungku membaui minyak kayu putih. Saya agak pening. Mas, sadar. Saya membuka mataku mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, saya mencium aroma menyan madu. Saya lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang yang membumbung tinggi. Saya mencoba duduk. Seorang laki-laki yang sudah ubanan, yang saya taksir berusia 70 tahunan, dengan ikat wulung di kepalanya mendekatiku. "Nak, minum dulu air putih ini, agar cepat pulih kesadarannya. Bah jamin, 30 menit lagi pasti segar." 30 menit kemudian, benar juga, saya sudah segar. Saya lihat ada beberapa polisi hutan mendampingiku. "Sudah segar mas?" tanyanya sopan. "Ya, begitulah pak. Sudah, tapi perasaan saya masih kacau." "Maaf ya pak, teman saya ada di mana ya?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa mas, dia seperti mas juga. Dia agak syok rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Mbah Narto sudah turun tangan," kata polisi hutan itu. Saya baru tahu, rupanya laki-laki tua tadi bernama Mbah Narto. Dari perkataan polisi tadi, berkesan bahwa Mbah Narto adalah seorang paranormal. "Sini sudah hafal mas, kalau ada begituan Mbah Narto itu pakarnya," polisi itu menambahkan. "Begituan apa pak maksudnya?" tanyaku pada polisi. "Nanti saja mas, biar dijelaskan sama Mbah Narto saja. Beliau yang lebih tahu," pungkas polisi tersebut. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan polisi hutan, yang tentu menu seadanya, maklum kami ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau melepas lelah saat mereka pulang patrol. "Mari duduk sini nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersilahkan kami duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. "Sebenarnya kalian berdua dari mana mau kemana? Kok sampai nyasar kemari?" tanya Mbah Narto kalem. Kampret yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. "Kami berdua dari Solo mbah, hendak ke rumah teman kami di Tegaldowo. Tapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok nggak sampai-sampai. Sebenarnya kami agak curiga, perasaan kami sudah nggak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng," ujar kampret. "Oh, begitu," kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian menambahkan, sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung, atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ngepos di sini. Beliau menghela nafas meneruskan. Dini hari menjelang pagi, sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar suara jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti suara manusia, walau lamat-lamat terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan memerintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, paling 500 meter. Secara spiritual, Mbah hafal daerah sini. Beliau terdiam sejenak.
lalu menyerutup seteguk kopi. Pak Komandan tidak mau ambil resiko, karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tidak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng, kata Mbah Narto bergetar. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan gak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka, karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng. Celeng itu tetap celeng ketika menjadi celeng. Nalurinya juga celeng, oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia, jelas Mbah Narto. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, menggigau, meronta-ronta, ketakutan, terus pingsan. Untunglah, Polhut kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga, sehingga kami berhasil membawa kalian. Tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya. Jangan takut, Mbah nanti akan ikut menyertai, ucap Mbah Narto. Siang itu, tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Saya dan Kampret sebetulnya was-was, tapi sebagaimana janji Mbah Narto, saya yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kami tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor GL Max kesayangan Kampret. Kampret geleng-geleng kepala melihatnya. Gimana aku bisa naik motor ke sini ya? Jalannya aja nggak rata, katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, seru Mbah Narto tegas melarang. Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya ndak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu, katanya pada polisi hutan. Mbah dengan anak berdua ini akan mohon izin dulu. Mbah Narto memberi kode kepada kami berdua untuk mengikutinya pada jarak 5 meter dari pohon besar. Kami segera berhenti, langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba, entah dari mana, tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telingaku seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku beda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu. Perlahan bayangan itu hilang lenyap, seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon. Kami terpaksa memikul bergantian membawa motor ke pos polisi hutan. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Saya berjanji secara pribadi berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan, bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia dan lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, saya berdoa mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa.
Kiranya pengalaman itu berarti bagiku untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Semoga. Tamat. Demikian cerita kali ini dari Mas Wahyu sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian pendengar setia podcast Lepas Tengah Malam. Kalau kalian punya pengalaman apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa langsung kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.